Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita sebuah kesaksian ya tentang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus tentu dalam arti atau dalam pemahaman iman kita ya, bahwa Yesus itu merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menjelma menjadi manusia. Boleh dikatakan Yesus itu adalah sabda Allah yang menjadi manusia di dalam rahim Bunda Maria. Dengan demikian, kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Yesus atau firman-firman yang keluar dari mulutnya atau ajaran-ajaran yang disampaikannya, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatannya merupakan bentuk nyata dari kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Ya. Di sini di dalam semuanya itu tentu Allah mau menyampaikan kepada manusia suatu kebenaran Allah sendiri ya, dan diharapkan setiap orang yang mendengarkan Yesus yang berbicara itu ya, atau Yesus yang mengajar itu percaya kepadanya. Dan konteks kehadiran Yesus pada waktu itu ya tentu adalah dalam kebudayaan Israel atau di dunia bangsa Israel ya, atau orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Nah, di situ kita melihat bagaimana Allah yang menjelma menjadi manusia, di samping tadi dia mengajar, bertindak, tetapi sekaligus memenuhi apa yang dijanjikan oleh Yahweh atau Allah kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang bangsa Israel ya, di mana akan ada seorang Mesias yang akan datang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan janji itu terpenuhi di dalam diri Yesus. Nah, dengan demikian Yesus itu yang menjadi kepenuhan dari janji Allah, dan dia sebagai raja, dia sebagai orang yang berkuasa datang ke dalam dunia ini selain memenuhi janji Allah, tetapi sekaligus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah yang mesti dilakukan oleh bangsa Israel. Tentu dalam hal ini konteks yang diangkat adalah iman, untuk meneguhkan iman bangsa Israel itu ya, bahwa Allah tak pernah meninggalkan mereka, tetapi senantiasa ada bersama mereka. Tetapi dikatakan tadi
di dalam diri Yesus itu ya ada roh yang tidak terbatas. Dengan demikian, kehadiran Yesus ke tengah dunia ini tadi sebagai sabda Allah yang menjelma menjadi manusia uh, bersifat universal. Dia datang bukan hanya untuk bangsa Israel secara sempit ya, secara parsial, tetapi untuk semua manusia. Meskipun kedatangan Yesus itu ada di tengah bangsa Israel, bangsa Yahudi ya waktu itu, tetapi pancaran dari ajarannya itu ya berlaku untuk semua manusia, universal. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, untuk sampai pada pemahaman akan ajaran Yesus atau penerimaan akan ajaran Yesus, pengakuan terhadap tindakan-tindakannya itu tidak terlepas dari apa yang disebut tadi oleh penginjil Yohanes itu ya, iman atau percaya. Ya. Percaya atau beriman kepada Yesus berarti orang itu harus menerima kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus. Dengan demikian, dia menerima Allah, sang sumber kebenaran itu. Nah, ketika dia menerima Allah, bagi Yohanes dia mengatakan tadi ya bahwa orang itu atau akan taat kepada Allah dan ia akan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu ya, itu dari apa namanya, semacam perjalanan dari sikap percaya itu ya. Kita akan berjalan menuju ke hidup yang kekal ya. Nah, dengan demikian ya menjawab pula bacaan Injil sebelumnya itu ya, berkaitan dengan percakapan Nikodemus dan Yesus ya. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal itu ya, orang mesti percaya, menerima kebenaran, menerima Yesus sebagai Allah dan melakukan apa yang disampaikannya, melakukan kebenaran yang diwartakan oleh Yesus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ya, manusia itu selalu dikaruniai, atau Allah itu mengaruniakan kehendak bebas juga kepada manusia untuk memilih yang terbaik untuk dirinya. Nah, disinilah dalam arti ini keselamatan universal itu berlaku, di mana setiap orang itu kan memilih kehendak bebas untuk memilih keyakinannya. Jadi setiap keyakinan itu ya tentu mengajarkan kebaikan. Orang-orang di luar agama Kristen, Katolik, Protestan ya, tentu mengajarkan kebaikan ya. Dan ketika mereka melakukan kebaikan dalam hidup, nah itulah semacam pancaran kasih ya, bahwa ajaran Allah itu ya mereka lakukan juga. Meskipun dengan pendasaran yang berbeda, tetapi ekspresi dari tindakan itu yaitu membantu sesama, membawa kebaikan bersama. Ya, itu semua adalah ekspresi cinta yang memang dikehendaki oleh Allah, karena pendasarannya itu ya tentu adalah hidup yang kekal, kehidupan setelah kehidupan abadi setelah hidup di dunia ini. Dan setiap orang yang melakukan kebaikan kebenaran itu ya tentu mempunyai hak untuk memperoleh kasih Allah, tentunya kehidupan yang bahagia bersama Allah. Nah, kalau kita dalam konteks Kristiani ya kita melaksanakan kebaikan itu, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus itu ya tentu karena Yesus sendiri yang sudah mengajarkan kepada kita dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata, sehingga kita pun ya dikatakan sebagai murid yang setia atau orang yang percaya dan taat kepada ajaran-ajaran Yesus dan mempunyai hak untuk memperoleh hidup yang kekal, sebab Tuhan sendirilah yang menghendaki itu, mengajarkan kita banyak hal tentang kebenaran dan kita pun melaksanakannya dalam kehidupan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, memang tak jarang kita menyaksikan ya bagaimana manusia itu ya bertindak di luar nalar iman kita ya, di luar batas dalam arti ini ya, melihat manusia itu ya sebagai objek ya, diperlakukan tidak manusiawi, perdagangan manusia, prostitusi dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi ya, memperlakukan manusia sebagai budak dan sebagainya. Jadi manusia itu seolah-olah Tuhan atas yang lain. Ternyata Tuhan tidak menghendaki itu semua. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia melayani bukan raja, bukan orang-orang penting,
bukan orang-orang yang berada dalam istana atau pengurus penting dalam sebuah negara ya, tetapi dia datang berhadapan dengan orang-orang sederhana ya, yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikologis mereka, yang tak mempunyai harapan hidup. Yesus memberikan harapan kepada mereka. Dan kita sebagai orang Kristiani, kita hadir juga memancarkan, melaksanakan apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Itulah iman kita, itulah kepercayaan kita kepada sang kebenaran itu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.